Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, One Piece saat ini sedang berada dalam arc Wano Kuni. Arc yang digadang-gadang akan menyuguhkan peperangan yang sangat luar biasa dahsyat. Bahkan Oda Sensei sampai mengatakan bahwa perang di Wano Kuni ini akan membuat perang yang terjadi di Marineford akan terlihat imut. Dan saat ini, kita mungkin sedikit banyak sudah bisa menebak-nebak siapa saja yang akan berperang dalam perang ini. Yang musuh jahat utamanya sepertinya adalah Kaido dan Big Mom. Yah, apakah benar mereka adalah sosok-sosok yang akan membuat perang ini menjadi perang yang sangat gila? Menurut kami, tidak. Jadi kali ini, kita akan membahas sosok yang akan menjadikan perang ini benar-benar gila, yang sampai akan membuat perang Marineford terlihat imut. Baiklah, selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Eiichiro Oda pada Jam Festa 2017 mengatakan bahwa akan muncul musuh legendaris yang bersembunyi di dunia ini. Dan dikatakan juga bahwa sosok ini memiliki kaitan dengan Shirohige. Kemudian beberapa puluh chapter setelahnya, sosok penguasa dunia, satu-satunya orang yang memiliki kedudukan di atas Gorosei, yaitu Im Sama, dimunculkan. Tidak sedikit fans yang berasumsi bahwa musuh legendaris yang disinggung oleh Oda Sensei pada Jam Festa adalah Im Sama ini. Namun beberapa chapter setelahnya, masih pada arc Reverie, yaitu pada chapter 907, ketika para angkatan laut sedang makan dan menerima kabar tentang Big Mom yang mengkontak Kaido. Di sana pertama kali dimunculkan nama Rocks. Di sana dikatakan bahwa Rocks adalah bajak laut terkuat sebelum zamannya bajak laut Goldie Roger. Bagaimana tidak, bajak laut Rocks saat itu memiliki anggota seperti Shirohige, Kaido, Big Mom dan lainnya. Kemudian pada chapter 957, akhirnya bajak laut Rocks dijelaskan secara lebih jelas oleh angkatan laut veteran yaitu Sengoku. Di sana ia mengatakan bahwa Rocks ingin menjadi raja dunia. Perlu dicatat, di sini Rocks bukan ingin menjadi raja bajak laut, tetapi menjadi raja dunia. Dan bajak laut terkuat Rocks ini akhirnya bisa dikalahkan oleh combo dari Garp dan sang raja bajak laut Goldie Roger, yaitu pada kejadian 38 tahun yang lalu yang disebut dengan insiden God Valley. Perlu diketahui bahwa dalam angkatan laut pun hanya sedikit orang yang mengetahui tentang kisah Rocks ini. Kapten Rocks dahulu sungguh sangat dikenal di seluruh penjuru lautan. Dan hal yang tidak boleh kita anggap sepele dari Kapten Rocks ini adalah tentang nama aslinya. Ya, nama aslinya adalah Rocks di Sebek. Dia adalah salah satu dari keturunan bangsa Di yang hanya sedikit muncul pada masanya. Jadi Rocks di Sebek ini bisa dikatakan bahwa ia adalah salah satu tokoh jahat legendaris yang pernah ada dalam serial One Piece. Dan menurut kami, tokoh semengerikan seperti Rocks ini tidak akan Oda sia-siakan hanya dijadikan sebagai hiasan flashback masa lalu saja. Ada kemungkinan yang cukup besar bahwa sosok Rocks ini akan dimunculkan kembali untuk mengguncangkan kisah serial One Piece. Pesan Oda Sensei pada Jam Festa waktu itu adalah sosok legendaris yang bersembunyi itu memiliki kaitan dengan Shirohige. Dan ini sangat relevan dengan sosok Rocks yang tentu saja memiliki kaitan dengan Shirohige, yang merupakan mantan anak buahnya. Dan saat ini di Wano Kuni, dua mantan anak buahnya yaitu Kaido dan Big Mom saat ini sedang menjalin hubungan aliansi. Menurut kami, pasti ada suatu saat mereka berdua akan membicarakan tentang masa-masa mereka berada dalam satu kapal dulu, yaitu ketika berada dalam kapal bajak laut Rocks. Dan sangat mungkin mereka akan membicarakan tentang sosok kaptennya dahulu, yaitu Rocks di Sebek. Dan dari sanalah informasi yang lebih detail mengenai sosok Rocks di Sebek mungkin akan terungkap. Hubungan Kurohige dengan Rocks di Sebek. Marshal Littich atau Kurohige merupakan salah satu bajak laut yang menjadi fokus dalam cerita One Piece ini. Bahkan dia digadang-gadang akan menjadi salah satu musuh terakhir dari kelompok topi jerami. Sosok Kurohige ini memang merupakan sosok yang sepertinya memiliki cukup banyak perhitungan, rencana, dan juga licik. Namun kita juga tahu pada suatu SBS, Oda Sensei pernah mengatakan yang intinya adalah bahwa salah satu hobi dari Kurohige adalah tentang mempelajari sejarah. Jadi kemungkinannya cukup besar bahwa Kurohige juga mengetahui tentang sosok Rocks di Sebek dan bajak laut Rocks ini. Ya, kami pikir Kurohige ini benar-benar mengetahui tentang perjalanan bajak laut Rocks di Sebek. Dan karena hal itulah,
Kurohige juga sekarang berada pada Pulau Tengkorak Sarang Lebah, pulau di mana bajak laut Rocks terbentuk. Jadi di sini sepertinya Kurohige sedang melakukan napak tilas dari perjalanan bajak laut Rocks. Dan jika diperhatikan, bendera bajak laut Rocks yang hanya berwarna hitam ini, bagian sisi bendera yang terhembus terkena angin, di sana layaknya bendera itu membentuk efek seperti dari efek aura buah setan Yami Yami Nomi. Apakah dengan hal ini Oda ingin menunjukkan bahwa bajak laut Rocks memiliki kaitan dengan Yami Yami Nomi? Kemudian pada tulisan O pada bajak laut Rocks juga merupakan gambar kepala tengkorak terbakar. Entah apakah hal ini juga menunjukkan bahwa dulu bajak laut Rocks juga memiliki kekuatan elemen api, yaitu Mera Mera Nomi. Entahlah, yang pasti di sini sepertinya Kurohige telah mengetahui betul tentang sejarah dan perjalanan bajak laut Rocks. Karena dari itu, ia mengikuti jejak-jejak dari bajak laut Rocks, seperti tentang mendapatkan Yami Yami Nomi, berkunjung ke Pulau Tengkorak Sarang Lebah, dan bahkan nama kapal milik Kurohige adalah Saber of Sebek. Ya, dengan jelas nama Sebek ada dalam nama kapal milik Kurohige. Hubungan Shanks dan Rocks di Sebek. Dalam dunia One Piece, ada beberapa karakter yang sepertinya memiliki wewenang yang sangat besar, seperti Doflamingo yang ia selain sebagai bajak laut yang menjadi broker dunia bawah, namun Doflamingo juga memiliki akses untuk menuju Marijoa. Bahkan Doflamingo mengetahui tentang harta nasional Marijoa. Dan karakter lainnya yang sepertinya tidak kalah memiliki wewenang yang besar adalah Akagami no Shanks. Ia merupakan Yonkou aktif saat ini, dan juga pada kemunculannya di Marijoa menimbulkan pertanyaan pada semua fans. Kenapa Shanks sebagai seorang Yonkou memiliki akses seperti itu? Hal ini memang mungkin berkaitan dengan masa lalu dan asal-usul Shanks. Kita tahu, Shanks merupakan anak magang di kapal bajak laut Goldie Roger. Jadi sangat mungkin bahwa Shanks memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang rahasia-rahasia yang ada di dunia One Piece. Dan mungkin tidak terkecuali tentang cerita Rocks di Sebek. Perlu diketahui bahwa kejadian kekalahan Rocks di Sebek adalah sekitar 38 tahun yang lalu. Dan usia dari Shanks saat ini adalah sekitar 39 tahun. Jadi hanya selisih 1 tahun dengan kejadian Gold Valley. Dan pada One Piece chapter 966, ketika Kozuki Toki melahirkan anak keduanya yaitu Hiyori. Di sana, ketika Roger menggendong Hiyori, Roger berkata bahwa ia sudah lama tidak menggendong bayi. Suatu pemikiran liar mengarahkan kami kepada ada kemungkinan tentang arti sudah lama sekali yang dikatakan oleh Roger adalah tentang ketika ia menggendong seorang bayi atau balita setelah selesai pada peperangan di God Valley. Jadi intinya, ada kemungkinan Roger membawa pulang seorang bayi dari perang di God Valley. Yang ada kemungkinan bahwa bayi tersebut merupakan anak dari Rocks di Sebek. Dan bukan tidak mungkin bahwa bayi yang digendong dulu oleh Roger adalah anak dari Rocks di Sebek. Dan bukan tidak mungkin juga bahwa bayi itu adalah Akagami no Shanks. Jadi Shanks juga memiliki kemungkinan bahwa ia mengetahui tentang kisah bajak laut ayahnya, yaitu bajak laut Rocks. Dan tentu saja tentang kisah peperangan di God Valley yang juga melibatkan para Tenryubito. Dan Shanks tahu bahwa hal ini adalah hal yang tabu, dilarang diketahui oleh dunia luar. Mungkin dengan informasi itu, Shanks menjadi memiliki akses kebebasan ke Marijoa. Dan ketika datang di sana, Shanks mencoba untuk melobi kepada Gorosei untuk membicarakan tentang bajak laut yang berbahaya, yang kebangkitannya mungkin akan terjadi karena sebagian dari mantan anak buahnya, yaitu Kaido dan Big Mom, telah bersatu. Ya, Shanks datang untuk membicarakan tentang bajak laut ayahnya, yaitu Rocks di Sebek. Jika keadaannya Shanks benar-benar mengetahui tentang bajak laut Rocks ini, maka semuanya akan masuk akal. Ketika Kurohige sedang mulai menapaki jejak Rocks di Sebek, Shanks yang mengetahui hal itu sadar akan bahaya yang akan terjadi jika Kurohige benar-benar mengikuti jejak dari Rocks di Sebek. Karena dari itu, Shanks memperingati kepada Shirohige tentang apa yang akan direncanakan oleh Kurohige itu. Dan perlu diingat juga bahwa dalam kebiasaan cerita One Piece, seorang karakter itu jarang sekali dibesarkan oleh ayahnya sendiri. Contohnya seperti Sanji yang dibesarkan oleh Zeff, kemudian Franky yang dibesarkan oleh Tom, dan juga Ace yang dibesarkan oleh Garp. Jadi akan epic juga jika seorang raja bajak laut Goldie Roger telah membesarkan seorang anak dari bajak laut terkuat di dunia, yaitu Rocks, dengan membesarkan Shanks. Dan kita juga bisa melihat pada siluet bajak laut Rocks. Di sana terlihat bahwa ukuran tubuh Rocks di bawah ukuran tubuh Shirohige, Kaido, dan Big Mom.
Yang hal ini semakin memperkuat kemungkinan bahwa Shanks dan Rocks memang memiliki hubungan yang spesial. Perang epik Wano Kuni. Kemudian, jika kita melihat kondisi perang Wano Kuni yang digadang-gadang akan menjadi perang yang sangat luar biasa dahsyat. Namun jika dibandingkan dengan perang Marineford, pada saat itu tokoh-tokoh yang hadir pada perang Marineford sungguh merupakan tokoh-tokoh yang sangat penting bagi cerita One Piece. Law pernah mengatakan pada arc Dressrosa bahwa keturunan D pasti akan selalu mendatangkan badai. Dan pada perang Marineford banyak sekali karakter yang merupakan keturunan D yang hadir, seperti Luffy, Ace, Garp, Kurohige, dan Law juga yang merupakan keturunan D datang pada akhir-akhir perang. Dan jika kita melihat pada tokoh yang hadir pada perang Wano Kuni ini, kita masih hanya melihat dua tokoh yang merupakan keturunan D, yaitu Luffy dan Law. Jadi rasanya sungguh masih kurang jika dibandingkan dengan tokoh yang hadir pada perang Marineford, yang katanya perang Wano Kuni ini akan membuat perang Marineford terlihat imut. Jadi pada perang Wano Kuni ini kita masih kekurangan tokoh yang merupakan keturunan D. Ya, mungkin pada perang itu Kurohige akan datang pada suatu titik peperangan. Namun akan lebih mengerikan lagi jika yang dimunculkan oleh Oda adalah keturunan D yang dulu pernah menjadi kapten dari bajak laut terkuat di dunia, yaitu Rocks di Sebek. Dan kembali lagi pada pesan Oda pada Jump Festa sebelumnya, di mana Oda mengatakan bahwa perang yang akan terjadi di Wano Kuni ini akan membuat perang Marineford terlihat imut. Jadi sudah seharusnya kita boleh berharap lebih dari perang Wano Kuni ini. Sudah bertahun-tahun Oda menanti-nantikan untuk menulis perang arc Wano Kuni ini. Semua kerangka dasar telah Oda bangun untuk menjadikan perang Wano menjadi perang yang sangat dahsyat. Jadi mari kita tunggu saja kegilaan seperti apa yang akan Oda sajikan pada perang yang spektakuler ini. Jadi sekian dulu video teori kali ini. Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.